Kita lanjut bahas tentang keselamatan. Keselamatan bagian jilid kedua ya. Mungkin lebih tepat buku 2 ya. Keselamatan buku kedua bagian 5. Judulnya adalah Manusia sebagai Objek Keselamatan. Manusia sebagai objek keselamatan. Pandangan mengenai hakikat. Hakikat itu dasar. Pandangan mengenai hakikat atau dasar manusia itu harus berpijak atau berlandas pada apa yang ditulis oleh Alkitab. Ini nggak bisa ditawar. Kenapa? Sebab manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Sehebat-hebatnya manusia dengan segala pengetahuan, dengan segala kemampuan dan potensi diri, mengenal dirinya, tidaklah mampu menyayangi Tuhan yang menciptakan manusia. Maka pandangan mengenai dasar manusia itu harus berlandas atau berpijak pada Alkitab. Yaitu pernyataan Allah di sekitar penciptaan alam semesta dengan isinya, di mana manusia termasuk di dalamnya. Dalam Alkitab kita mendapat, dan ini sering sekali kita bahas ya, kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kata gambar dalam teks aslinya bahasa Ibraninya Selem menunjuk gambar dalam pengertian, dalam arti unsur-unsur yang dimiliki atau komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah yang juga dimiliki manusia. Karena manusia dibilang segambar dengan Allah, gambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya kita pecah-pecah dulu ya, gambar dan rupa ya. Kalau teman-teman baca di buku atau sumber lain, mungkin teman-teman akan menemukan kata gambar dan serupa ini diartikan sinonim atau sama. Tapi sebetulnya kalau ini diartikan sinonim, implikasinya apa? Keterkaitannya apa sama manusia? Aplikasinya terutama, aplikasinya apa? Kalau kata gambar dan rupa diartikan sinonim, gambar dan rupa. Sementara yang kita pelajari dan kita percaya adalah kata gambar dan rupa itu memiliki pengertiannya masing-masing. Kata gambar yang dalam bahasa Ibraninya Selem menunjuk gambar dalam pengertian komponen-komponen atau unsur-unsur yang dimiliki oleh Allah yang juga dimiliki oleh manusia. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi nggak cuma ini ternyata. Kalau manusia dibilang segambar dengan Allah, manusia segambar dengan Allah dalam hal apa? Bukan hanya pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi juga unsur kekekalan dan hakikat kerja. Jadi, dalam hal apa manusia segambar dengan Allah? Pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja. Sebagaimana Allah memiliki pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja, manusia juga memilikinya. Kata Selem lebih menunjuk kepada bentuk gambaran atau image. Sementara demut adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas atas komponen-komponen dalam gambar. Keserupaan menunjuk kepada kualitas atas unsur-unsur pada gambar. Pada gambar apa? Pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Jadi kualitas pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja ini dikehendaki Allah itu memiliki kualitas seperti yang Allah kehendaki, bukan menjadi Allah. Nah, ini kesalahan Adam dan Hawa ya.
Ketika iblis menawarkan, kalau kamu makan buah ini, kalau lu makan buah ini, lu jadi kayak Tuhan. Padahal yang Tuhan mau itu manusia menjadi seperti yang Allah kehendaki, bukan menjadi Tuhan. Jadi demut lebih menunjuk pada kemiripan. Passion, like, similitude. Keserupaan yang dimiliki manusia bukanlah sesuatu yang statis. Statis itu maksudnya keadaan diam, tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya, atau tetap, atau tidak bisa berkembang. Nah, itu yang dimaksud statis. Kemiripan atau demut bisa mengalami proses perkembangan menuju kesempurnaan. Jadi manusia itu bukan makhluk yang statis, makhluk yang tidak bisa berkembang karena sudah memiliki potensi yang sudah permanen dan sempurna, yang tetap. Manusia itu adalah makhluk yang mengalami progresivitas, mengalami perkembangan menuju kesempurnaan. Maka kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam ayat 27 hanya ditemukan kata gambar, tidak ada kata rupa. Kenapa? Sebab manusia harus mengusahakan apa? Kualitas, pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja secara mandiri. Manusia harus memperjuangkannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang mengalami progresivitas. Manusia bukanlah makhluk yang statis. Manusia perlu mengalami perkembangan. Jadi kalau dikatakan itu Kejadian 1 ayat 26 dibilang gambar dan rupa Allah. Berarti Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dong. Sejak semula. Kalau di ayat 27 dibilang, kalau argumentasinya memakai ayat 27, mengatakan bahwa di situ tidak ada kata rupa, sehingga di situ mau mengatakan bahwa kualitas atas komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah yang juga terdapat diri manusia, itu perlu diusahakan manusia itu sendiri, maka Kejadian 1:26 juga bisa dong kita bilang kalau Allah itu sudah menjadikan manusia sempurna menurut gambar dan rupanya. Bisa diikuti? Bisa di ini dulu nggak? Dipahami nggak? Jadi kalau dikatakan Kejadian 1 ayat 27, argumennya itu adalah tidak ada kata rupa. Rupa kan artinya kualitas ya. Kualitas atas komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah yang juga terdapat pada diri manusia. Apa tuh? Pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja. Di situ nggak ada kata serupa, jadi rupanya diusahakan manusia itu sendiri. Kalau gitu boleh dong Kejadian 1:26 dibilang kalau Allah itu juga menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sudah sempurna. Nah, pertanyaannya, kalau Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita itu dipandang sudah sempurna, baik pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Bukankah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa menunjukkan bahwa Adam dan Hawa itu belum mencapai keserupaan seperti yang Allah kehendaki? Kalau Adam dan Hawa sudah mencapai keserupaan seperti yang Allah kehendaki, tidak mungkin mereka jatuh. Pertama. Dua, sebetulnya Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita di situ Allah Tritunggal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu barulah sebuah rancangan. Blueprint, rancangan, gambar, sama seperti mendirikan rumah, ada denahnya betul ya, ada peta arsitekturnya betul ya. Nah itu gambarnya, baru gambar, belum dibuat tuh bangunan atau gedungnya. Jadi kata segambar dan serupa untuk manusia dalam Kejadian 1:26 itu barulah sebuah rancangan. Ayat 26. Maka ayat 27 di situ dikatakan manusia harus mengusahakan
kualitasnya. Meskipun bukan tertulis secara gamblang ya, maksudnya manusia harus mengusahakan rupanya, enggak, tapi di situ secara tersirat. Tidak ada kata rupa, yang ada hanya kata gambar. Yang ada hanya kata gambar. Di situ dikatakan dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia. Tidak ada kata. Jadi ada dua penjelasan ya. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 26 itu barulah sebuah rancang. Dan itu bisa dilihat dari ayat 27, bahwa keserupaan dengan Allah itu perlu diusahakan manusia. Sebab bagaimana bisa manusia yang sudah diciptakan sempurna, kalau ayat 26 dipandang sudah sempurna, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh? Dan kalaupun masih mau tetap menganggap itu sebagai penciptaan yang sudah final, Kejadian 1 ayat 26, final dalam arti sudah diciptakan gambar dan rupanya, maka itu menjadi kesempurnaan yang memalukan. Kenapa? Sebab faktanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka jadi rancu ketika ini disamakan dua kata ini. Gambar dan rupa itu hanya sinonim. Apa aplikasinya? Apa implikasinya buat kita? Nanti di penjelasan bawah juga dijelaskan. Nah, di sini ada catatan kaki ya. Jadi bukan hanya manusia yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Bukan hanya manusia. Alkitab menjelaskan ada ciptaan yang juga segambar dengan Allah selain manusia. Dalam Yeskiel 28 ayat 12 dinyatakan suatu pernyataan yang luar biasa. Yaitu gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak? Lucifer. Ayat ini bicara siapa? Siapa? Lucifer. Yakin? Lucifer? Yakin. Oke, betul. Ayat ini sebetulnya tipologi ya, gambaran ya. Nanti dikomplain kalau nggak dijelasin. Ada yang komplain begini. Itu kan Yehezkiel 28 ayat 12 itu kan tentang Raja Tirus. Kenapa dijadikan gambaran Lucifer? Itu bukan ayat yang bicara Lucifer, tapi itu bicara Raja Tirus. Itu ejekan untuk Raja Tirus. Kenapa bicara Lucifer? Nah, ini pentingnya ya, makanya belajar teologi ya. Meskipun ini ayat memang betul konteksnya bicara soal Raja Tirus, ejekan untuk Raja Babel ya. Tapi ayat ini sekaligus berbicara, menggambarkan tentang sosok yang disebut Lucifer. Nanti kita pertajam pembahasan ini sendiri ya. Saya sebetulnya sudah tulis bukunya nih, saya kasih lihat dulu deh. Nanti kita perdalam lagi, kita pertajam lagi. Oh, salah ya. Saya kasih lihat covernya dulu aja kali ya. Nah, ini sebetulnya tulisan udah lama nih, 2017. Nanti kita bahas yang soal Raja Tirus ya. Oke, kita lanjut.
Jadi Yeskiel 28 ayat 12 itu merupakan tipologi dari Lucifer. Kalimat dalam ayat ini mengindikasikan dengan sangat jelas bahwa Lucifer diciptakan segambar dengan Allah. Kalimat dalam ayat ini mengindikasikan dengan sangat jelas bahwa Lucifer diciptakan segambar dengan Allah. Dari mana kalimat ini? Yaitu gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Kalau penciptaan manusia, kita menemukan dua kata, betul ya? Dalam Demut. Tetapi dalam penciptaan Lucifer, kita dapati dua kata. Yang pertama kotem, yang kedua adalah toknit. Kotem itu artinya adalah menunjuk kepada tingkatan, menunjuk pada tindakan, mengakhiri, atau menutup, atau menyegel. Kalau manusia kan selam demut, kalau Lucifer itu kotem dan toknit. Kotom artinya menunjuk pada tindakan mengakhiri, menutup, atau menyegel. Sementara toknit itu menunjuk kepada suatu pengukuran, suatu bentuk yang sudah sempurna. Gambar dari kesempurnaan Engkau. Jadi dua kata ini mengindikasikan bahwa yang menciptakan Lucifer salah baca lagi. Jadi dua kata ini mengindikasikan bahwa Allah menciptakan Lucifer dalam bentuk yang sudah permanen sempurna. Jadi ada dua makhluk ya yang segambar dengan Allah menurut data yang kita temukan di Alkitab. Yang pertama manusia, yang kedua adalah Lucifer atau yang kita kenal sekarang sebagai iblis atau setan yang dalam bahasa aslinya diabolos. Nah, perbedaannya dengan Adam, Adam itu mengalami progresivitas atau pertumbuhan seperti yang tadi dijelaskan. Adam dan Hawa tidak diciptakan langsung sempurna. Kan ada juga pandangan yang mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu sudah diciptakan sempurna. Padahal Allah itu hanya menciptakan gambarnya saja. Rupanya itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Kalau Adam mengalami progresivitas, kalau Lucifer apa? Kalau Lucifer itu tidak mengalami progresivitas. Lucifer itu sudah sempurna. Nih. Dikunci dalam kesempurnaan. Menurut Yeskiel 28 ayat 12, di situ dikatakan atau diindikasikan bahwa Allah menciptakan Lucifer dalam bentuk yang sudah permanen sempurna. Ngeri sebetulnya. Alkitab mengatakan orang yang diberi lebih dituntut lebih. Nah, Lucifer ini sudah dalam bentuk yang permanen sempurna. Maka itulah sebabnya Adam dalam kurung keturunannya. Kenapa keturunannya? Ya Adam udah gagal. Maka keturunannya siapa? Kita. Kita harus mengalahkan Lucifer. Kenapa? Hanya kita yang bisa mengalahkan Lucifer. Sebab kita sama-sama makhluk yang segambar. Dan itu juga sekaligus mau mengatakan bahwa Lucifer itu tidak terampuni. Kenapa? Karena keadaannya sudah sempurna. Tetapi masih bisa berbuat jahat, bahkan melakukan kejahatan terbesar, yaitu dengan mengangkat diri sebagai penguasa menyamai Allah. Ayatnya nanti dibuka sendiri ya, nanti saya kasih makalahnya. Jadi, ketika manusia diciptakan pada mulanya, belumlah berkeadaan sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ayat 27. Yang diciptakan Allah itu hanya gambar. Rupanya perlu diusahakan manusia itu sendiri. Manusia harus mengusahakan dirinya sendiri dalam merespon anugerah Allah, baik sebelum kejatuhan maupun sesudah kejatuhan. Jadi nggak ada bedanya sebelum manusia jatuh, manusia Adam dan Hawa itu mengusahakan dirinya untuk merespon fasilitas dari Allah. Sementara kita yang sudah dalam konteks jatuh, tapi kita lahir dalam perjanjian baru, artinya diberi kesempatan untuk dikembalikan ke perjanjian semula, kita pun juga harus mengusahakan diri kita.
terutama dalam merespon anugerah Allah. Anugerah Allah ini apa tujuannya? Keselamatan. Maka di sini dalam kurung baik sebelum kejatuhan maupun sesudah kejatuhan. Gak ada bedanya. Manusia harus mengusahakan dirinya sendiri. Sebab ada pandangan yang mengatakan bahwa zaman anugerah itu, zaman kasih karunia itu, manusia itu hanya menerima Yesus saja. Orang yang menerima Yesus sudah pasti selamat. Include semuanya. Manusia tidak perlu berjuang. Nah, itu sesat. Padahal manusia harus mengusahakan dirinya sendiri dalam merespon anugerah Allah demi keselamatan. Untuk mengalami pertumbuhan, untuk mencapai kesempurnaan yang diinginkan oleh Allah. Jelas loh, dalam Filipi 2:12, di situ dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak penjelasan para teolog mengenai kata segambar dan serupa, Selem Demut, pada umumnya diartikan tunggal, bersinonim. Nah, ini yang tadi di awal saya singgung. Yang dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, yang dalam bahasa Inggris, His own image. Bahasa Latinnya imago Dei, similitudo. Jadi diartikan itu sinonim. Ini kata yang tunggal nih. Padahal tadi, kalau ini diartikan sinonim, apa aplikasi-implikasinya? Jadinya abstrak. Segambar dengan Allah diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan sendiri. Maksudnya mirip yang bagaimana ya? Kalau dipertanyakan. Keserupaan dengan Allah atas manusia, inilah yang memberi nilai pada manusia. Kalau ini diartikan tunggal, kita nggak bisa tahu nih, apa sih maksudnya? Sementara itu diartikan mirip seperti Tuhan sendiri. Mirip yang bagaimana? Dan kalau dilihat sebetulnya yang membuat manusia itu bernilai, ya ini, karena keserupaan dengan Allah. Yang memberi nilai pada manusia. Kalau hanya gambar saja, manusia punya komponen seperti Allah tadi, yang ini, pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja, tapi tidak memiliki kualitas seperti yang Allah kehendaki, kan sia-sia juga. Jadi yang memberi nilai itu adalah keserupaan dengan Allah atas manusia. Keserupaan atau demut inilah yang memberi nilai pada manusia. Tentu yang memberi nilai kualitas keserupaannya. Tentu yang memberi nilai kualitas keserupaannya. Kualitas pada pikiran, perasaan, dan kehendaknya, bukan pada gambarnya. Dalam itu kan komponen-komponen ya, pikiran, perasaan, kehendak bebas. Yang memberi nilai adalah kualitas keserupaannya. Kualitas pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan hakikat kerja. Kalau hanya gambar saja tapi tidak memiliki kualitas seperti yang Allah kehendaki, sama aja sia-sia pemberian Allah itu. Gambar Allah atau selem merupakan sesuatu yang sangat intern di dalam diri manusia, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Itu sebabnya walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tidak dinyatakan bahwa gambar Allah itu hilang sama sekali. Ini ayatnya. Nanti silakan dibuka ya. Ada juga pandangan yang mengatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah rusak sama sekali. Manusia tidak lagi memiliki gambar. Tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Manusia menjadi seperti hewan, kacau. Padahal gambarnya itu nggak hilang. Tapi kualitas atas komponen-komponen atau gambar ini yang rusak. Bisa ditangkap nggak maksudnya apa? Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu tidak membuat manusia kehilangan gambarnya.
kehilangan komponen ini, pikiran, perasaan, kehendak bebas, kekekalan, dan hakikat kerja. Yang rusak itu kualitasnya, bukan hilang gambarnya. Kalau hilang berarti manusia nggak punya pikiran dong, nggak punya perasaan dong, nggak punya kehendak bebas dong. Ya meskipun umurnya dibatasi, iya itu memang betul. Tapi kan setelah meninggal, setelah manusia itu pulang, manusia dihadapkan pada kekekalan. Jadi nggak ada bedanya tuh, sama aja. Manusia tetap segambar dengan Allah dalam arti gambarnya, bukan keserupaannya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tetap segambar dengan Allah dalam arti gambarnya, bukan rupanya. Kemuliaan Allah hilang dari manusia, artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. 1 Petrus 1 ayat 16, Matius 5 ayat 48. Nah ini kedua ayat yang familiar ya, kita nggak perlu buka. Kuduslah kamu sebab aku kudus, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Manusia nggak bisa lagi punya kualitas atas komponen-komponen tadi, komponen gambar, yang mencapai standar kesucian Allah. Nah ini yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Sorry, tadi saya salah ngomong lagi. Kehilangan kemuliaan Allah atau kemuliaan Allah yang hilang dari manusia, artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Namun, manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia yang terbatas. Manusia masih menjadi manusia yang beradab dan jauh lebih mulia dari hewan. Karena manusia masih memiliki gambar atau selem Allah, yaitu pikiran, perasaan, kehendak bebas. Pengertian ini penting sebab dalam proses keselamatan, gambar Allah atau selem yang rusak ini akan dipulihkan kembali kualitasnya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke komponen yang sama dengan Allah. Manusia diciptakan lebih mulia dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Daripada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ia adalah citra dari segala ciptaan Allah. Dalam diri manusia dilengkapi komponen-komponen atau unsur-unsur yang tidak ada di dalam makhluk lain. Komponen tersebut juga ada dalam diri Allah. Dalam Alkitab, malaikat tidak dikatakan dicipta menurut komponen seperti Allah loh. Kecuali Lucifer ya, tadi kita udah bahas. Maka yang bisa mengalahkan Lucifer ya makhluk yang segambar dengan Allah. Bedanya manusia adalah makhluk yang mengalami progresivitas, sementara Lucifer sudah dikunci dalam kesempurnaan. Dikatakan segambar dengan Allah, jelas mengindikasikan, jelas menandakan bahwa manusia memiliki keberadaan dan kemampuan seperti Allah. Tentu kualitas dan skala yang ada pada Allah lebih besar, jauh lebih besar dan sempurna. Atau tepatnya maha besar, maha sempurna. Jadi kalau dikatakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, bukan manusia itu setingkat, selevel dengan Allah, bukan. Tapi manusia bisa menjadi makhluk yang mengerti maksud dan tujuan Allah. Kenapa? Karena punya komponen yang sama dengan Allah. Sebagaimana Allah memiliki pikiran, perasaan, kehendak bebas. Allah adalah Allah yang kekal dan memiliki hakikat kerja. Maka manusia memiliki itu juga. Tujuannya adalah supaya manusia menggenapi tujuan Allah. Yang pertama, satu, menaklukkan alam fisik. Yang kedua, menaklukkan alam metafisik. Apa tuh? Mengalahkan Lucifer. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa nggak malaikat aja sih yang ngalahin Lucifer? Nggak bisa. Malaikat nggak segambar dengan Allah. Itulah kenapa manusia dijadikan. Oke, kita lanjut ya. Komponen-komponen lain
Komponen-komponen tersebut antara lain, manusia memiliki kecerdasan atau rasio intelektual, pikiran. Hal ini memampukan manusia berpikir, berlogika, menganalisis, dan lain-lain. Selanjutnya, manusia memiliki perasaan dan emosi. Hal inilah yang membuat manusia dapat merasakan, dapat memiliki rasa sayang, benci, cemburu, cinta, marah, dan lain-lain. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas, will, atau dalam bahasa Latin liberum arbitrium, yang memampukannya untuk bersekutu dengan Allah, melayani dan mengabdi kepadanya. Kehendak manusia ini adalah kehendak bebas. Maksudnya manusia dengan kehendak bebasnya dapat memilih untuk mematuhi Tuhan atau memberontak terhadap. Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa, mengisahkan Kejadian 3 mengisahkan tentang kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Memberi bukti jelas bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Jadi Kejadian 3 itu kan isinya itu tentang kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebetulnya ini memberi bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang bebas memilih. Sekaligus manusia yang bertanggung jawab. Di balik pilihan bebasnya itu ada konsekuensi. Maka manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Ada 2 pohon. Manusia dihadapkan kepada 2 pohon. 2 jenis pohon. Pohon pengetahuan baik dan yang jahat dan pohon kehidupan. Pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu menggambarkan iblis. Sementara pohon kehidupan itu adalah Allah sendiri. Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali yang ada di tengah itu. Jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, kamu pasti mati. Oleh karena dosa, manusia telah menjadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Artinya gambar Allah telah rusak kualitasnya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah yang rusak mengisyaratkan bahwa manusia tidak mampu mencapai kesucian dan kebenaran Allah. Itulah sebabnya manusia membutuhkan juru selamat. Kalau mencapai standar hukum bisa. Itu pun Allah yang memberi hukum kan, Taurat. Tapi mencapai standar kesucian dan kebenaran Allah, manusia butuh juru selamat. Yaitu oknum atau pribadi yang menunjukkan teladan cara hidup yang berkenan di hadapan Allah, sekaligus memampukan kita untuk bisa menjadi seperti yang Allah kehendaki. Maka dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, pada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak. Jadi satu, Allah anak atau Allah putra atau Tuhan Yesus itu memberikan teladan. 2, Allah anak atau Allah putra atau Tuhan Yesus itu memampukan kita untuk bisa mencapai standar kesucian dan kebenaran. Nah, ini kesempatan yang sangat mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa? Kita lahir di perjanjian baru. Bayangkan coba. Orang perjanjian lama mau lahir di zaman kita sekarang. Tapi kita yang mendapat kesempatan untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. Kata berdosa dalam teks aslinya hamartia atau hamartano yang memiliki kata dasar hamartia yang artinya meleset, melukai hati atau hilangnya tanah. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, komponen-komponen yang dimiliki manusia tidak lagi digunakan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu untuk kesenangan dan kepuasan Allah, teosentris. Tetapi untuk apa yang dirasakan menyenangkan dan memuaskan diri sendiri. Lawan dari teosentris itu egosentris. Teosentris itu dari kata theos dan kata sentris. Theos itu Tuhan. Sentris itu pusat. Jadi pusatnya Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kolose ya, itu kan jelas tuh. Kita buka deh, salah satu baca deh.
Kolose 1. Kolose 1 ayat 16. Sudah ada yang ketemu? Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iya, mestinya kalau dari ayat ini kita tahu kalau Allah itu adalah Tuhan dan Tuhan kita yang kepadanya kita mengabdi. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik di singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Teosentris. Lawan dari teosentris, egosentris. Ini berarti manusia tidak lagi melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Manusia ada dalam pemberontakan kepada Allah di dalam seluruh keinginan, pikiran, dan perasaan. Egosentris. Untuk apa yang dirasakan menyenangkan dan memuaskan diri. Pada dasarnya dosa membuat manusia membuka peluang untuk menjadikan diri manusia itu sendiri sebagai Tuhan. Sama kayak siapa? Lucifer ya. Cuma Lucifer lebih parah dia. Dia mau menjadi penguasa satu-satunya. Mau merebut tahta Allah anak. Dan menghasut sepertiga malaikat di surga. Kalau kita sama kayak Lucifer, maksudnya punya sifat yang sama. Mau menjadi tuan atau majikan bagi diri sendiri. Kita ini jadi Lucifer kecil. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Karakter manusia menjadi rusak, tidak segambar lagi dengan Allah. Manusia terkunci dalam kondisi tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Manusia terkunci dalam kondisi tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus dimaksudkan agar karakter manusia yang rusak diperbaiki kembali. Gambar Allah yang rusak film sehingga rupanya rendah atau tidak mencapai sasaran atau meleset bisa dipugar atau dipulihkan kembali. Inilah proses pemulihan gambar Allah. Dalam proses keselamatan, Tuhan bukan saja hendak menyelamatkan jiwa dan roh dari neraka, tetapi juga karakter atau watak manusia. Maka kalau ada pengajarnya mengatakan percaya saja, Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Kalau kita menganggap kita berusaha begitu, berarti kita menyepelekan anugerah Allah. Nah, itu kan hyper grace begitu tuh. Hyper grace atau double grace. Semua sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Iya, yang sudah diselesaikan itu bagiannya. Apa bagian Allah? Dua tadi. Allah memberikan teladan. Allah anak, Allah putra memberikan teladan. Dan Allah menyediakan sarana atau fasilitas keselamatan. Itu bagian yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Bagian kita adalah merespon anugerah. Justru keselamatan seseorang akan nyata dari perubahan karakter atau watak secara bertahap dan terus-menerus untuk kembali serupa dengan diri. Dan Tuhan Yesus adalah model. Orang yang sungguh-sungguh memiliki keselamatan dalam hidupnya pasti mengalami perubahan yang nyata ke arah kesempurnaan. Nah, ini. Orang yang sungguh-sungguh memiliki keselamatan dalam hidupnya
pasti mengalami perubahan yang nyata ke arah kesempurnaan. Bukan jadi baik. Kalau jadi baik kita nggak perlu Tuhan Yesus. Beneran. Pertanyaannya begini, logikanya gini. Sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, ada banyak nggak sih orang baik? Banyak nggak sih? Udah ada agama Yahudi. Buset. Yahudi tuh ketat loh aturan mainnya. Bahkan agama Buddha sudah ada lebih dulu. Orang Buddha baik nggak sih? Baik. Nah, kenapa Tuhan Yesus datang kalau udah banyak orang baik? Karena tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan supaya manusia jadi baik, tapi supaya manusia bisa mengerti tujuan dan rencana Allah, lalu menggenapi tujuan dan rencana. Kualitasnya di atas orang baik. Roma 12 ayat 2 jelas di situ. Baik, berkenan dan sempurna. Matius 5:20 di situ jelas. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk kerajaan. Kita dibandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat coba. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus mengembalikan fungsi, komponen-komponen atau unsur-unsur, yakni pikiran, perasaan, dan kehendak bebas untuk digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Theosen. Coba kita buka deh 1 Korintus 10 ayat 31. Salah satu baca. Satu Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya. Jika engkau makan, jika engkau minum, maupun melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Et maiorem Dei gloria. Untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Ini tadi udah kita buka ya, Kolose 1 ayat 16. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Melakukan segala sesuatu demi kesenangan dan kepuasan hati Bapa. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Maka untuk itu semua komponen dalam hidup kita harus dimaksimalkan pengembangan. Dan diarahkan untuk kemuliaan Allah. Segenap shape spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Segenap potensi diri harus dimaksimalkan dan diarahkan untuk kemuliaan Allah. Kita buka ayat terakhir. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Kebanyakan kita hanya mengasihi Allah tuh dengan segenap pikiran, atau dengan segenap hati saja, atau dengan segenap kekuatan, atau fisik. Padahal yang dikehendaki Allah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu,
intelektual, dan segenap kekuatan. Oke, kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut 2 minggu ke depan ya. Amin. Ada yang mau ditanya?